Perkenalkan, nama saya Clement Saren Bratajaya, NIM saya 22G10014. Saya dari Prodi Akuntansi kelas 2. Cinta itu nyata atau tidak? Cinta sangat identik dengan perasaan kasih sayang, suka, dan sebagainya. Semua orang pastinya juga pernah merasakan cinta, mulai dari bayi, remaja, dan juga dewasa. Cinta tentunya ada pada masing-masing individu, namun cara mengungkapkan sebuah cinta juga akan berbeda-beda. Cinta tidak hanya membahas persoalan pasangan, namun di dalam sahabat dan keluarga juga terdapat cinta. Setiap orang memiliki perbedaan pemahaman soal cinta. Hal ini tentunya akan membuat bingung bagi orang yang tidak mengetahui arti sebenarnya dari cinta. Jadi apa itu cinta? Cinta itu tidak bisa dilihat secara nyata, namun hanya bisa dirasakan pada setiap orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta adalah suka sekali, sayang benar, kasih sekali, terpikat, ingin sekali, berharap sekali, rindu, khawatir, dan risau. Pada dasarnya, cinta termasuk dari bagian hidup kita. Tidak mungkin seseorang hidup tanpa cinta dan kasih dari orang-orang di sekitarnya. Contohnya seperti ibu kita sendiri. Tidak mungkin seorang ibu tidak cinta pada anaknya dan juga sebaliknya. Indikator cinta itu bisa dibilang nyata, salah satunya yaitu dengan cara yang berdekatan. Sebuah survei yang dilakukan di tahun 1950-an menemukan bahwa hampir sebagian besar pasangan yang menikah sebelumnya memiliki tempat tinggal yang berdekatan. Semakin jauh jarak antar pasangan, semakin sedikit jumlah pasangan yang menikah. Penjelasan untuk penemuan ini tak lain karena semakin sering intensitas kedua orang bertemu, semakin meningkatkan rasa suka seseorang. Tokoh filsuf tentang cinta, saya ambil dari Robert J. Sternberg. Menurut Robert J. Sternberg, dalam teorinya tentang segitiga cinta diungkapkan bahwa cinta adalah bentuk emosi paling dalam dan yang paling diharapkan dari diri manusia. Manusia akan melakukan segala hal seperti menipu, berbohong, mencuri, bahkan membunuh atas nama cinta. Dan bisa lebih mementingkan mati daripada kehilangan cinta. Apa itu epistemologi cinta? Epistemologi cinta adalah pendekatan filosofis untuk mengetahui, memahami, dan memaknai cinta. Untuk mengetahui cinta dengan lebih mudah, kita perlu lebih awal mengetahui apa itu cantik. Tampaknya, cantik lebih jelas di depan mata. Proses manusia mencintai. Yang pertama, terpikat. Sebelum Anda jatuh cinta pada seseorang, Anda tentunya akan merasakan ketertarikan yang hebat pada awal bertemu atau berbicara. Ada banyak hal yang bisa membuat seseorang tampak memikat di hati Anda. Misalnya penampilan, suara, cara berbicara, bahasa tubuh, usia atau kesamaan sifat dan latar belakang. Yang kedua, kasmaran. Setelah Anda merasa terpikat pada seseorang, Anda tentu ingin tahu lebih banyak soal dirinya dan ingin berada di dekatnya. Inilah tahap jatuh cinta kedua yang dikenal dengan fase kasmaran. Tahap jatuh cinta ini ditandai dengan munculnya euforia atau perasaan sangat gembira dan antusias berlebihan. Tubuh akan memicu produksi hormon dopamin, adrenalin, dan norepinefrin. Lalu apa faktor manusia dapat cinta dengan tulus? Yang pertama, keinginan timbal balik. Saat kita mengasihi orang lain, kita pun juga ingin dikasih balik. Jadi alasan kamu jatuh cinta adalah naluri tersendiri yang membuatmu ingin dikasihi dan diperhatikan. Yang kedua, karakteristik idaman. Phillips menjelaskan bahwa ketika kita tertarik pada sesuatu dan itu menjadi idaman kita selama ini, kita akan merasakan lebih dari sekadar tertarik. Itulah alasan orang jatuh cinta, baik karena segi penampilan maupun kepribadian. Yang ketiga, penerimaan sosial. Penilaian sosial tempat tinggal kita bisa membuat kita membenci atau mencintai seseorang. Misalnya, penilaian sosial menyebutkan bahwa seseorang dari budaya lain baik dan sesuai dengan nilai-nilai sosial kita, maka akan ada penerimaan. Penerimaan sosial inilah yang membentuk cara pandangan kita sebagai individu. Lalu, tanda-tanda seseorang tidak mampu mencintai. Yang pertama, menyalahkan orang lain. Orang yang tidak bisa mencintai memiliki kecenderungan untuk menyalahkan orang lain jika ada masalah. Dia nggak tahu bagaimana dapat berkontribusi pada masalah. Karena umumnya orang seperti ini berpikiran sempit dan hanya fokus pada bagaimana situasi atau hubungan menguntungkannya. Jika ada hal yang tidak berjalan sesuai rencananya, dia sangat jarang menyalahkan diri sendiri dan langsung menyalahkan orang terdekatnya, yaitu pasangan.
Yang kedua, tidak bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Orang yang tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya mencintai orang lain memiliki kemampuan terbatas untuk melihat kesalahan dirinya sendiri dalam situasi atau hubungan. Jadi, hubungan tidak bisa berjalan dua arah, hanya sepihak. Jika dia bahkan tidak bisa mencintai dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melihat kesalahan dalam pikirannya yang terbatas dan sempit? Dia tidak bisa, bahkan tidak akan mencoba. Yang ketiga, tidak mudah menyerah. Dia mudah menyerah. Tanda lain orang yang tidak bisa mencintai adalah menyerah begitu saja jika sesuatu atau seseorang tidak menguntungkan mereka. Dia tidak memikirkan orang lain dan sejujurnya tidak terlalu peduli dalam hubungan asmara ketika pasangan tidak lagi melayani tujuan yang menguntungkan dirinya. Maka minatnya pada pasangan dan hubungan tersebut berkurang atau bahkan hilang. Terima kasih.